dan juga Ibu Lucy Dwi Oktaviana SKM MSI selaku pembina UKM Intermedia yang datang pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Diah Ratna Febrianti dan rekan saya Ida Nurlaila yang akan membimbing acara pada sore hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari pembina UKM Intermedia, yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua UKM Intermedia, keempat yaitu pembacaan sekaligus perkenalan visi misi dari calon Ketua UKM Intermedia, dan yang keempat atau keenam yaitu sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Nah, itu dia susunan acara pada hari ini. Bagi teman-teman diharapkan untuk tetap stay di Zoom Meet ini sampai selesai. Oke, sebelumnya untuk teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua UKM Intermedia tahun 2022-2023 dengan format nama _ divisi _ pertanyaan. Nah, iya, jangan lupa juga buat teman-teman yang kemarin daftar jadi pengurus UKM Intermedia, jangan lupa untuk datang besok untuk wawancara ya Mbak Dia, untuk besok. Oke, selanjutnya kita akan buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pembina UKM Intermedia. Kepada Bapak Muhammad Awid Widanto Prasetyo, Eskom MMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari UKM Intermedia. Apa sih UKM Intermedia itu? Intermedia merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang bergerak dalam bidang teknologi informasi sebagai bagian dari branding universitas. Di Intermedia ini ada program bernama Pembina 2, Bu Lucy Dwi Oktaviana SKM MSI, kemudian yang saya hormati pula Ketua UKM Intermedia Mas Sidik beserta Mas William selaku wakil ketuanya, dan yang saya hormati pula jajaran pengurus harian dan dari berbagai divisi ya. Kemudian yang saya banggakan anggota UKM Intermedia di tahun 2022-2023. Pada intinya ya, acara hari ini yaitu teman-teman anggota maupun pengurus yang sekarang untuk memilih ketua baru ya untuk di tahun 22 dan 23. Nah, nanti kalau tips saya ya biasanya kalau untuk memilih ketua bisa berdasarkan hasil pendekatan di setiap person gitu antara Mas Hanif beserta wakilnya, calon wakilnya ya, atau Mas Aksana beserta wakilnya, mungkin bisa bisa udah tahu gitu, oh ya track recordnya kemarin seperti apa sih gitu ya selama kenal gitu, itu bisa dipilih. Atau mungkin bisa berdasarkan keaktifan atau kontribusi selama menjadi anggota ataupun jadi pengurus gitu ya, itu bisa dinilai dari situ. Nah, tapi dengan catatan jangan sampai saat pemilihan, saat teman-teman memilih, itu ada unsur paksaan. Tapi tetap harus dari hati nurani sendiri, gitu ya. Jadi, jangan sampai ikut-ikutan juga, itu jangan boleh. Ya, kalau bisa dihindari hal itu. Kemudian, untuk ketua, ya calon ketua dan wakil ketua nantinya, pesan saya adalah bagaimana teman-teman bisa mengeratkan tali silaturahmi, kemudian bagaimana caranya meningkatkan komunikasi dengan pembina ataupun pengurus harian, kemudian pengurus lainnya atau dengan anggota terutama itu. Ya, bagaimana komunikasinya baik, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan lembaga, terutama karena lembaga sebagai support sistemnya kita, ya mereka yang menganggarkan dari kegiatan yang mungkin nominalnya kecil sampai besar, ya lembaga
mendukung hal itu. Jadi kalau bisa berkomunikasilah dengan yang baik gitu ya. Komunikasinya yang baik. Terus apabila nanti di pertengahan ada problem atau ada permasalahan gitu ya, entah itu dari anggota, dari pengurus, nah itu coba dibicarakan baik-baik. Seandainya sudah dibicarakan baik-baik tapi tetap tidak mempan, berarti coba bikin aturan di ADART ya. Biar tertulis, biar sifatnya itu sah, valid kayak gitu. Oh iya, anggota atau pengurus itu melanggar tata tertib gitu. Melanggar ADART yang sudah ada, berarti ya mau nggak mau harus dikasih tindakan kayak gitu ya. Jadi kalau ibaratnya ada sesuatu hal yang mungkin baik ataupun tidak baik, tetap dikomunikasikan. Itu pesan saya. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari UKM Intermedia. Apa sih UKM Intermedia itu? Intermedia merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang bergerak dalam bidang teknologi informasi sebagai bagian dari branding universitas. Di Intermedia ini ada program bernama Bismart. Apa sih Bismart itu? Bismart merupakan program pembelajaran bersama mentor-mentor dari para pengurus, di mana program ini terbagi menjadi 3 divisi. Divisi yang pertama, Networking Support, mempelajari tentang ethical hacking dan Terima kasih kepada Bapak Muhammad Awid Widanto Prasetyo, Eskom MMSI, yang telah memberikan sambutannya yang luar biasa. Nah, acara selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Ketua UKM Intermedia periode 2020-2021, yaitu Mas Sidik. Kepada Mas Sidik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari UKM Intermedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Awid Widanto, Eskom MMSI, dan Ibu Lucy Dwi Oktaviana, Eskom MMSI selaku pembina UKM Intermedia. Yang saya hormati pula para rekan-rekan pengurus dari UKM Intermedia periode 2021-2022. Tak lupa para calon Ketua dan Wakil Ketua UKM Intermedia periode 2022-2023, dan juga teman-teman anggota semuanya yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat bisa berkumpul meski dalam keadaan daring dengan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Oke. Mungkin singkat saja pesan saya dalam kegiatan orasi calon ketua dan wakil ketua UKM Intermedia periode 2022-2023. Pesan saya, siapapun yang nantinya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua UKM Intermedia itu berdasarkan hasil seleksi dari kita semuanya. Jadi kalian sudah yang terbaik dari yang terbaik. Dan tetap semangat. Pesan saya, apabila masih banyak kekurangan ataupun kendala yang dihadapi pada periode ini, semoga kedepannya dapat terselesaikan di periode selanjutnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari UKM Intermedia. Apa sih UKM Intermedia itu? Intermedia merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang bergerak dalam bidang teknologi informasi sebagai bagian dari branding universitas. Terima kasih kepada Mas Sidik atas sambutannya. Nggak kerasa nih, kita ada di inti acara. Oke.
yaitu perkenalan sekaligus pembacaan visi dan misi pasangan calon ketua dan wakil ketua UKM Intermedia. Siapa sih pasangannya? Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kepada pasangan calon ketua dan wakil nomor 1, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari UKM Intermedia. Apa sih UKM Intermedia itu? Intermedia merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang bergerak dalam bidang teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Awid Widianto Prasetyo Eskom MMSI selaku Pembina UKM Intermedia. Yang terhormat Ibu Lucy Dwi Oktaviana Eskom MMSI selaku Pembina 2 UKM Intermedia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanif Hidayatullah. Saya merupakan mahasiswa dari program studi informatika angkatan 2021. Dan saya Muhammad Akmal Raidan dari program studi Sistem Informasi angkatan 2021. Di sini kami sebagai calon ketua dan wakil ketua UKM Intermedia periode 2022-2023 paslon nomor urut 1. Perkenalkanlah kami di sini untuk menyampaikan orasi dan juga penyampaian visi dan juga misi kami sebagai calon ketua dan juga wakil ketua UKM Intermedia periode 2022
2023. Pemuda adalah sosok pemegang kunci untuk semua pintu-pintu inovasi dan juga tidak ada kata menyerah untuk terus berkreasi. Pemuda adalah fondasi dari setiap mimpi-mimpi yang akan terwujud suatu saat nanti. Pemuda adalah sosok harapan di balik harapan Ibu Pertiwi, di mana nanti akan muncul berbagai ledakan-ledakan dari pemikiran-pemikiran yang begitu dinanti-nanti. Dan kita semua adalah wing-wing harapan itu. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk menyampaikan visi dan juga misi kami sebagai calon ketua dan juga wakil ketua UKM Intermedia periode 2022-2023. Visi kami adalah menjadikan Intermedia sebagai wadah untuk mengembangkan kader yang profesional, berbudi pekerti luhur, berpola pikir kritis, kreatif, dan inovatif melalui kebersamaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu bermanfaat bagi masyarakat luas. Melalui visi ini diharapkan Intermedia mampu menjadi wadah yang sesungguhnya untuk mengembangkan kader-kader mereka yang memiliki talenta dan juga potensi dalam berbagai bidang, diharapkan juga mampu dalam masyarakat luas, sehingga semua potensi-potensi itu tidak hanya terpendam saja di dalam UKM, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan, diaplikasikan kepada seluruh kalangan masyarakat. Gitu. Untuk misi kami, yang pertama, membangun hubungan yang solid dan bermutu antar anggota dan kepengurusan, serta organisasi dan UKM lainnya, baik internal maupun eksternal kampus Universitas Amikom Purwokerto. Seperti yang kita tahu bahwasannya di dalam Intermedia ada slogan We Are Family. Jangan sampai slogan itu hanya sebagai ucapan saja, hanya sebagai pemaku yang terletak di PDH kita saja, tetapi nggak bisa kita implementasikan dalam lingkungan yang nyata. Oleh karena itu, diharapkan di Intermedia sendiri juga mampu mengembangkan rasa solidaritas dan juga kekeluargaan melalui slogan We Are Family, sehingga keluarga besar dari Intermedia benar-benar merasa sebagai keluarga, bukan hanya dalam lingkup internal saja, tetapi kita juga bisa menjalin hubungan yang baik di eksternal UKM Intermedia. Yang kedua, menjadikan Intermedia sebagai UKM yang dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki serta mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan UKM Intermedia. Seperti yang kita tahu bahwasannya semua mahasiswa itu pasti punya potensi. Semua mahasiswa pasti punya potensi. Namun nggak semua mahasiswa bisa mengaplikasikan, bisa mengembangkan potensi-potensi itu. Bahkan nggak jarang potensi-potensi yang ada dalam diri mahasiswa justru terpendam, nggak tersalurkan dengan baik. Nah, melalui Intermedia ini diharapkan potensi-potensi itu benar-benar bisa menjadi aksi nyata kita sebagai mahasiswa untuk bisa menjalankan salah satu bagian dari trias politika, yaitu turun langsung kepada masyarakat umum, gitu, bermanfaat untuk masyarakat umum. Yang ketiga, melanjutkan dan mengembangkan program kerja yang telah terlaksana sebelumnya dengan terstruktur dan terencana, serta terus bersinergi bersama UKM Intermedia. Dan saya yakin bahwasannya baik paslon nomor urut 2 ataupun paslon nomor 1, kami sudah bergabung bersama Intermedia selama kurang lebih 1 periode. Kami sudah bergabung bersama UKM Intermedia selama kurang lebih 1 periode, dan itu bisa menjadi bekal kami untuk menjalankan program-program kerja selanjutnya. Mungkin kita tahu ada berbagai macam kelebihan dan juga kekurangan dari setiap program. Tugas kita sebagai pengurus baru adalah mengembangkan program-program tersebut agar bisa semaksimal mungkin bermanfaat bukan hanya untuk UKM Intermedia, tetapi juga untuk masyarakat luas. Begitu. Dan itu dia merupakan penyampaian visi dan juga misi kami sebagai calon ketua dan juga wakil ketua UKM Intermedia periode 2022-2023. Jangan lupa untuk dukung kami, coblos nomor 1, satukan visi, wujudkan mimpi, bersama kami terus bersinergi. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bidang teknologi informasi sebagai bagian dari branding universitas. Di Intermedia ini ada program bernama Bismart. Apa sih Bismart itu? Bismart merupakan program pembelajaran bersama mentor-mentor dari para pengurus, di mana program ini terbagi menjadi 3 divisi. Divisi yang pertama, Networking Support, mempelajari tentang ethical hacking dan network administrator. Yang kedua adalah divisi multimedia yang mempelajari tentang 2 and 3D design, modeling, and videography. Divisi Programming, mempelajari tentang pemrograman website, desktop, dan mobile. Nah, itu penyampaian visi misi dari paslon urut 1. Gimana teman-teman? Sangat luar biasa Keren banget kan? Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan pemaparan visi dan misi dari paslon nomor urut 2, yaitu Mas Aksana dan juga Mas Widya. Kepada paslon nomor urut 2, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari UKM Intermedia. Apa sih UKM Intermedia itu? Intermedia merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang bergerak dalam bidang teknologi informasi sebagai bagian dari brand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Muhammad Awid Widianto Prasetyo Eskom MSI. Yang terhormat Ibu Lucy Dwi Oktaviana Eskom MMSI. Yang saya hormati Ketua Intermedia periode 2021-2022 Mas Sidik. Yang saya hormati paslon nomor urut 1 Mas Hanif dan Mas Akmal, serta panitia dan teman-teman yang berada di Zoom meeting pada sore hari ini. Izinkanlah kami dari paslon nomor 2 ingin menyampaikan orasi pada sore hari ini. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menuntun anggotanya menuju kesuksesan dan mampu menerima keluh kesah daripada anggotanya. Pemimpin bukan hanya untuk memimpin, akan tetapi pemimpin harus mengayomi anggotanya. Maka dari itu, izinkanlah kami dari paslon nomor 2 membacakan visi dan misi yang kami miliki. Yang pertama, visi, yaitu menjadikan UKM Intermedia sebagai wadah pengembangan sekaligus pembelajaran yang unggul dalam bidang iptek, sosial, dengan menjunjung tinggi nama kampus. Selanjutnya, misi kami. Yang pertama, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kepada mahasiswa dan masyarakat. Kedua, mencetak SDM yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Ketiga, menjadikan Intermedia bukan hanya unggul dalam iptek, namun unggul juga dalam bermasyarakat. Yang keempat, menjadikan wadah pengembangan karya bagi setiap anggotanya. Perlu diketahui, mengapa dari paslon nomor 2, yaitu saya dan Mas Widya, mengambil visi misi yang bisa pemirsa dapat saksikan di layar. Karena dari paslon nomor 2 ingin selain anggota UKM Intermedia hanya bisa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kami berharap dari paslon 2 semoga anggota Intermedia dapat unggul di hadapan publik di luar Amikom. Mungkin
cukup dari paslon nomor 2. Jadilah pemilih yang cerdas untuk 1 tahun menuju intermedia yang cemerlang. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The sun is rising, take a look at it rising. Can you see it shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can you stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who faced the life with your scream. It doesn't matter when you lost a cold day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, it won't get in our way. It doesn't matter when you're talking all day, they ain't even better than it, so stay. We can fight together, don't give up and make it someday. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and greet tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and greet tomorrow. Nah, itu penyampaian visi misi dari paslon nomor urut 2 yang sangat luar biasa. Pastinya teman-teman sudah ada pandangan siapa yang bakal jadi teman-teman pilih untuk jadi ketua dan wakil ketua UKM Intermedia. Nah, itu dia serangkaian visi dan misi Ketua Umum dan Wakil Ketua UKM Intermedia untuk tahun 2022-2023. Selanjutnya yaitu acara yang mungkin telah teman-teman tunggu-tunggu nih. Langsung saja ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti akan dibacakan langsung dari pembina UKM Intermedia dan juga ketua dan wakil ketua UKM Intermedia periode 2021 periode 2022. The sun is rising, take a look at it rising. Can you see it shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can you stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who faced the life with your scream. It doesn't matter when you lost a cold day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, it won't get in our way. It doesn't matter when you're talking all day, they ain't even better than it, so stay. We can fight together, don't give up and make it someday. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and greet tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and greet tomorrow. The sun is rising, take a look at it rising. Can you see it shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can you stop complaining?
Buat paslon nomor 1 sama nomor 2, jadi coba sebutkan lagi terkait visi misinya apa. Saya ingin diulangi. Izin menyampaikan kembali terkait visi dan juga misi kami dari paslon nomor 1. Untuk visi kami adalah menjadikan Intermedia sebagai wadah untuk mengembangkan kader yang profesional, berbudi pekerti luhur, berpola pikir kritis, kreatif, dan inovatif melalui kebersamaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk visinya itu, dan untuk misi, yang pertama adalah membangun hubungan yang solid dan bermutu antar anggota dan kepengurusan, serta organisasi dan UKM lainnya, baik internal kampus maupun eksternal kampus Universitas Amikom Purwokerto. Yang kedua adalah menjadikan Intermedia sebagai UKM yang dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki, serta mendorong mahasiswa untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Intermedia. Yang ketiga adalah melanjutkan dan mengembangkan program kerja yang telah terlaksana sebelumnya, serta dengan terstruktur dan terencana, dan juga terus bersinergi bersama UKM Intermedia. Baik, Bapak izin menyampaikan terkait dengan visi misi dari paslon nomor 2. Yang pertama, visi dari kami yaitu menjadikan UKM Intermedia sebagai wadah pengembangan sekaligus pembelajaran yang unggul dalam bidang iptek, sosial, dengan menjunjung tinggi nama kampus. Misi kami yaitu yang pertama, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kepada mahasiswa serta masyarakat. Yang kedua, mencetak SDM yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional. Yang ketiga, menjadikan Intermedia bukan hanya unggul dalam iptek, tetapi unggul pula dalam bermasyarakat. Keempat, menjadikan Intermedia sebagai wadah untuk pengembangan karya bagi setiap anggotanya. Terima kasih paslon nomor 1 dan nomor 2. Berarti mungkin yang bisa saya garis bawahi adalah visi misinya terkait pengembangan soft skill dan hard skill-nya ya, secara garis besar seperti itu. Kemudian dari penjabaran yang tadi, apakah visi misi itu sudah bisa terjawab dengan proker tahunan rutin yang sudah ada? Baik, izin menjawab. Seperti yang kita tahu, bahwasannya UKM Intermedia juga memiliki program kerja yang sudah terlaksana selama berjalan periode ya, sudah berbagai periode berjalan, dan program kerjanya biasanya serupa dan juga ada tambahan, tapi tidak begitu signifikan. Yang mungkin menjadi pembeda pada tahun ini adalah di mana program-program kerja tersebut akan dilaksanakan secara langsung offline, bukan lagi hybrid ataupun online. Karena ketika program kerja bisa terlaksana dengan offline, itu akan menambahkan nilai-nilai value pada outputnya, di mana mungkin masyarakat, mahasiswa itu bisa menjadi lebih paham terkait, contohnya misalkan program kerja Bismart itu bisa lebih memahami, bisa lebih akrab juga dengan teman-teman yang lainnya. Jadi pengembangan hard skill dan juga soft skill bisa lebih maksimal melalui program kerja yang akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka pada periode ke depan ini. Gitu. Izin menjawab Bapak dari paslon nomor 2. Untuk tadi yang Pak Awid tanyakan, apakah program kerja tahun ini itu sudah mengena ya Pak? Berarti ya Pak ya, sudah mengena terkadang tentang visi misi yang paslon 2 rancangkan, seperti pada di layar ataupun yang sudah diketahui bahwa kami bilang kurang Pak. Karena apa? Dari pandangan opini publik ataupun dari pandangan mahasiswa khususnya Amikom, itu pun masih belum mengerti apa itu Intermedia dan apa itu program kerja yang telah dilakukan oleh Intermedia. Jadi hanya sebagian kecil, istilah menyebut sebagian kecil, karena yang diketahui masyarakat itu cuma sebagian kecil yang ada di Intermedia terkait tentang program kerjanya. Misalkan yang sudah paling terkenal itu yaitu PPK Ormawa. Sedangkan
intermedia itu masih mempunyai yaitu ITC, yaitu IPM, Bismart dan lain-lain. Karena apa? Karena mungkin dari kurangnya antusiasme dari pengurusnya itu sendiri ataupun kurangnya sosialisasi terhadap publik terkait dengan UKM intermedia gitu. Oke, berarti dari paslon 1 menanggapinya sebisa mungkin tahun depan itu atau tahun 2223 itu berjalan secara luring ya. Dan untuk paslon 2 mengatakan tadi sedikit kurang tepat kayak gitu dengan proker yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian pertanyaan saya adalah apakah dengan proker yang sudah ada ya akan ditambah proker baru yang bisa mencerminkan dari apa itu UKM intermediate? Silakan. Oke, izin menjawab kembali. Kemungkinan besar dari paslon 2 akan melaksanakan program kerja baru. Tetapi seperti tagline kita yaitu Intermedia We Are Family, nanti kita akan usulkan lagi bersama dengan anggota ataupun kepengurusan terkait dengan namanya program kerja baru. Karena apa? Karena program kerja baru kita bersama-sama kita yang buat, kita bersama-sama kita yang melaksanakan. Gitu, Pak. Izin menjawab juga dari pasal nomor 1, bahwasannya seperti yang kita tahu, program kerja kita juga selalu mengalami perkembangan juga dari setiap tahun, selalu biasanya ada penambahan dan inovasi baru dari pengurus yang sedang melaksanakan tugas begitu. Seperti halnya tahun ini kemungkinan besar kita juga akan melaksanakan program kerja yang baru, di mana yang disampaikan tadi oleh paslon nomor 2, betul bahwasannya UKM intermedia kurang terekspos oleh publik ya, jadi kurang dikenal publik. Oleh karena itu kita butuh program kerja yang benar-benar bisa memperkenalkan intermedia ini sebagai wadah yang luar biasa ya, sebagai wadah yang bergerak di bidang akademik juga, bidang teknologi, research dan juga multimedia, ini bisa benar-benar terekspor keluar begitu melalui program kerja yang nanti mungkin akan ditambahkan oleh pengurus yang akan berjalan begitu. Mungkin dari wakil akan ada tambahan? Oke, paslon nomor 1 dan 2. Jawabannya adalah ada, tapi belum bisa menjawab secara spesifik program kerja yang seperti apa gitu. Ya, coba kira-kira bisa dijelaskan ulang. Kira-kira wacana, sebutkan aja nggak apa-apa wacananya itu atau rencananya ke depan ada proker apa sih yang nantinya ada inovasi atau perbedaan dari tahun sebelum-sebelumnya, itu seperti apa. Kemudian kira-kira mungkin bisa juga bicara terkait target ya, sasarannya siapa, terus goals-nya itu mau bagaimana. Coba silakan. Untuk pertanyaan silakan saya. Izin menjawab Bapak. Mungkin kalau dari paslon nomor urut 1, program kerja yang kami wacanakan, yang pertama itu mungkin kita akan buat namanya program kerja Intermedia Go to School atau kita singkat IGS atau IGTS. Nah, program kerja itu adalah hasil output dari Bismart yang kita pelajari selama misal beberapa minggu, dalam 1 bulan, dalam 2 bulan dibuat satu sekolah. Nanti itu outputnya yang dihasilkan adalah output dari Bismart itu sendiri. Nah, untuk sebenarnya untuk Intermedia Go to School sendiri sudah terlaksana dari beberapa program kerja yang dari kemarin kita intermedia laksanakan, seperti IITC itu ada roadshow IITC. Lalu kemudian kebetulan saya selalu berkolaborasi bersama Mas Hanif di IITC utamanya, lalu di Bina Desa saya juga berkolaborasi kebetulan di pembelajaran di TK, SD, SMP dan PAUD. Nah, nantinya harapannya dari anggota-anggota sendiri bisa mengikuti program kerja tersebut, dan itu merupakan hasil output dari pembelajaran Bismart yang telah terlaksana mungkin 2 bulan sekali begitu. Izin menambahkan bahwasannya program IGS yang kami rencanakan adalah
yang sudah sejak lama memang kami inginkan program tersebut dilaksanakan. Di mana pada tahun lalu kebetulan saya juga mencalonkan diri sebagai calon ketua, dan salah satu program juga yang ingin dilaksanakan adalah Intermedia Go to School. Melalui program ini diharapkan Intermedia bukan hanya bergerak dalam lingkup internal kampus saja, tetapi benar-benar bisa terjun langsung kepada masyarakat, mungkin kepada masyarakat atau pada sekolah-sekolah. Nah, kemarin alhamdulillahnya sudah dilaksanakan pada program ITC, walaupun slogan atau penamaan pada programnya itu bukan Intermedia Go to School, tetapi melalui roadshow ITC yang gambarannya nanti hampir serupa dengan Intermedia Go to School, di mana kita melakukan pembelajaran ataupun workshop langsung ke sekolah-sekolah dan juga ke masyarakat umum, itu yang bisa menjadi bekal kami untuk melaksanakan kegiatan yang serupa di periode mendatang. Gitu. Waalaikumsalam. Nomor 2. Baik, izin menjawab untuk program yang akan kami jalankan. Yang pertama itu pendampingan lomba terhadap anggota. Karena kenapa? Selama kami menjadi anggota, ini kurang kurang banyak mengetahui tentang lomba-lomba yang ada di luar sana, sehingga mungkin prestasi yang didapatkan itu kurang begitu. Kenapa pendampingan lomba itu ingin kami laksanakan? Karena itu juga salah satu cara untuk memperkenalkan Intermedia kepada masyarakat di luar sana. Gitu. Ada tambahan? Apa? Mungkin izin menambahkan Bapak terkait dengan yang tadi wakil saya bilang. Memang dari UKM Intermedia itu terkait dengan perlombaan, terkait dengan prestasi yang ada di Intermedia itu tidak didampingi sampai dengan tuntas, Bapak. Kalau saya lihat selama saya menjadi anggota Intermedia itu hanya sebatas ya sudah nge-share informasi lomba, tapi dari yang ikut lomba itu tidak didampingi, Bapak. Jadi kan dari anggota itu butuh wadah. Jadi proker kita yaitu mewadahi ataupun memfasilitasi bagi para anggota yang ingin berprestasi dan menjunjung tinggi nama Intermedia. Program kerjanya cukup menarik gitu ya. Jadi yang satu mempromosikan Intermedia ya melalui sekolah-sekolah, kemudian yang satunya mencoba untuk mewadahi lomba gitu ya, peserta calon lomba gitu, biar setidaknya minimal ikut berpartisipasi dan berharap bisa membawa juara gitu. Oke, kemudian yang saya alami nih ya dari semenjak jadi pembina gitu. Ya. Bagaimana teman-teman menanggapi anggota yang pengurus atau anggota deh? Pengurus atau anggota yang notabene itu sulit kita kontrol ya saat mengadakan suatu event. Apapun itu eventnya. Bagaimana cara mengontrol pengurus atau anggota tersebut? Silakan. Tapi perlu digarisbawahi bahwasannya Intermedia juga bisa mewadahi semua itu dari berbagai kultur yang ada pada mahasiswa itu. Kita bisa melalui divisi pengkaderan itu benar-benar bisa mengkontrol dan juga memanfaatkan potensi yang ada pada mahasiswa. Mungkin ketika suatu event ada mahasiswa yang kurang bisa berpartisipasi aktif, tujuan adanya divisi pengkaderan adalah bisa menciptakan kader-kader yang sesungguhnya itu, yang profesional, yang bisa bergerak beriringan dengan UKM Intermedia dan tidak tidak vakum atau tidak berhenti di tengah-tengah periode, tetapi benar-benar bisa melaksanakan kegiatan dengan baik melalui
melalui wadah intermedia ini. Nah, jadi poinnya adalah pada pemanfaatan secara maksimal divisi kaderisasi yang kita miliki. Divisi kaderisasi adalah apa ya? Sebagai perangkul utama intermedia dan juga seluruh keluarga besar yang ada intermedia, baik itu anggota maupun pengurus. Dan melalui divisi kaderisasi itu kita bisa menciptakan kader-kader yang aktif dan juga memiliki semangat yang tinggi. Gitu. Jadi salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut adalah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin divisi kaderisasi atau maksimalkan fungsi dari divisi kaderisasi itu sebaik mungkin. Begitu. Ada teman? Cukup. Baik. Oke, izin menjawab Pak Awid terkait dengan pertanyaan yang berikutnya. Saya agak setuju dengan paslon nomor 1, tetapi kita sebagai paslon nomor 2 itu seenggaknya berupaya dari ketua dan wakil itu tetap mengayomi terlebih dahulu terhadap anggota yang bermasalah, dalam kutip bermasalah. Kita melakukan pendekatan secara personal, kita panggil orangnya dan kita selesaikan secara personal dulu antara wakil dan ketua. Kalau tidak bisa terselesaikan, baru kita selesaikan bersama dengan pembina. Karena apa? Dari anggota tersendiri itu sangat amat mempunyai privasi yang harus dari ketua dan wakil ketahui. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung dengan mengevaluasi dari anggota tersebut di hadapan umum. Jadi kita panggil terlebih dahulu Bapak dari anggota misalkan si A, kayak males-malesan ataupun apa, pasti kan mereka punya alasan. Kenapa sih mereka mempunyai alasan seperti itu? Kenapa mereka selama pelaksanaan event ataupun apapun itu terjadi seperti itu, Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya, terkadang saya itu sebagai pembina meminta data di grup urus itu mendadak gitu, insidental kayak gitu. Terkadang juga ada yang saya minta tolong datanya tidak siap, terkadang kayak gitu, atau bahkan melimpahkan keinginan saya ke yang lain. Oh maaf Pak, bukan tanggung jawab saya. Gitu. Bagaimana menurut pandangan teman-teman pengurus yang seperti itu? Silakan. Oke, izin menanggapi Pak terkait dengan permasalahan seperti itu. Berarti konteks di sini berarti kayak anggota tersebut langsung melempar. Iya, pengurus ibaratnya saya taruhlah contoh ke biasanya kan saya minta data ke sekretaris atau bendahara gitu ya. Tolong minta laporan X kayak gitu. Oh mohon maaf Pak, bukan di saya. Contoh ini sampel. Tidak ada, adanya di sekretaris satunya kayak gitu. Sorry, sekretaris 1. Saya meminta ke sekretaris 1 tapi adanya di sekretaris 2. Kayak gitu. Akhirnya dia menjawab ke sekretaris 2 Pak adanya kayak gitu. Akhirnya kan saya bertanya ke sekretaris 2, bukan ke sekretaris 1. Bagaimana tanggapannya? Oke, berarti itu terkait dengan profesionalitas terhadap kepengurusannya Pak ya. Jadi nanti dari paslon 2 itu akan mengoptimalkan terkait dengan profesionalitas terhadap kepengurusan ataupun anggota yang lainnya Pak. Jadi memang dengan konteks ini, jadi apapun permasalahannya, kalau bisa nanti akan kita usahakan semaksimal mungkin harus orang itu yang menyelesaikan Pak. Jadi tidak boleh ada dari satupun yang tidak mengerti tentang pembahasan tersebut. Misalkan data anggota, tetapi data anggota itu yang hanya tahu itu sekretaris 2 misalkan ya Pak ya. Itu akan kami maksimalkan, semua kepengurusan itu harus wajib tahu Pak terkait dengan anggota ataupun apapun itu data yang ada di intermedia. Jadi sewaktu-waktu Pak Awid
tanya random terhadap kepemimpinan ataupun kepengurusan intermedia, itu jadi semua mengerti terkait dengan data ataupun apapun itu yang dibutuhkan. Izin menjawab, bahwasannya segala sesuatu yang memang kita rencanakan kadang-kadang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Seperti halnya mungkin ketika kita sudah menyiapkan suatu berkas dan ternyata berkas tersebut tidak disimpan dengan baik, itu adalah salah satu bentuk dari ketidakprofesionalnya pengurus ya, yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Hasanah. Oleh karena itu tujuan dari adanya dikatakan misalkan ada ketua dan juga wakil, sekretaris dan juga sekretaris 2, bendahara 1 dan juga bendahara 2, itu adalah supaya agar beban itu tidak bertumpu pada satu pihak saja, tetapi benar-benar bisa terbagi secara rata, dan ketika salah satu tidak bisa melaksanakan tugas, maka satunya bisa melengkapi atau sebaliknya begitu. Dengan adanya hal tersebut, itu adalah salah satu bentuk dari profesional kita sebagai pengurus, yaitu memaksimalkan mungkin agar semua tugas ataupun kinerja dari setiap pengurus itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, terima kasih tanggapannya. Satu lagi terakhir dari saya. Bagaimana menurut pandangan paslon nomor 1 dan 2 terkait pengurus yang bisa dikatakan itu berbelot, ya. Artinya dia keluar dari kepengurusan tapi jadi kepengurusan organisasi yang lain di internal kampus. Bagaimana menurut pandangan kalian dan apa yang akan kalian lakukan? Silakan. Izin menjawab Bapak. Terkait untuk pengurus yang belok ke mungkin organisasi lain di internal kampus ya. Kalau dari kami paslon nomor urut 1 mungkin akan kami musyawarahkan terlebih dahulu, akan kami lakukan pendekatan secara personal. Tapi kalau memang untuk internal kampus sendiri, kalau memang sesuai kesepakatan awal, kalau misal dia tidak konsisten, akan kami pertanyakan kenapa tidak konsisten mengikuti pengurus di intermedia itu sendiri. Tapi kalau memang tidak bisa, memang tidak ada jalan keluar, mungkin kami dari pasangan nomor urut 1 akan melepaskan pengurus. Izin menambahkan, kasus ini sudah sempat terjadi bahkan pada periode kemarin, dan seperti yang kita tahu, kita sudah ada RT, dan itu menjadi salah satu pedoman kita untuk menjalankan program dan juga menjalankan secara struktural dari bagaimana kinerja dari setiap pengurus, bagaimana ketika kasus ini terjadi. Dan menurut ADRT kan ketika ada pengurus yang merangkap menjadi bagian besar organisasi lain ataupun UKM lain atau forum lain yang di lingkungan kampus itu, yang di lingkungan internal kampus itu, maka secara langsung intermedia harus memberikan pilihan kepada katakanlah si A untuk menentukan pilihannya sendiri. Apakah mau melanjutkan sebagai pengurus di organisasi intermedia atau mau keluar dari intermedia dan masuk ke organisasi yang kamu pilih itu. Itu adalah salah satu kesepakatan kita. Tujuannya adalah ketika program-program yang dilaksanakan oleh pengurus itu bentrok dengan program organisasi lain, itu mahasiswa tidak bingung, tidak terbagi tanggung jawabnya. Ketakutan adanya tanggung jawab yang terbagi itu kita lampiaskan melalui ada RT yang sudah kita susun sejauh periode yang lalu. Jadi sesuai dengan ART, kita harus memberikan keputusan pilihan kepada si A itu untuk masuk ke intermedia atau keluar dan memilih UKM lain, begitu. Izin menjawab paslon nomor 2. Yang pertama, betul, kita pastinya
akan mengambil keputusan berdasarkan ADART yang ada, yang dimana ketika kita sudah menjadi salah satu pengurus intermedia, maka tidak diperkenankan untuk bergabung dengan kepengurusan UKM lain atau orma yang ada di Universitas Amikom Purwokerto ini. Jadi, betul seperti kata paslon nomor 1, pastinya kita harus memberikan sebuah pilihan kepada orang tersebut untuk memilih, karena pastinya setiap orang memiliki hak untuk memilih. Oke, izin menambahkan Bapak terkait dengan kepengurusan yang istilahnya double kepengurusan di UKM lain, itu intinya yaitu pada pribadi diri masing-masing kepengurusan tersebut. Seberapa profesionalitasnya pengurusan tersebut dan seberapa pentingnya mereka memegang kepercayaan, memegang amanah dari para anggota terhadap orang tersebut, misalkan mereka untuk menjadi bendahara, menjadi sekretaris, ataupun menjadi ketua. Seperti itu Pak. Intinya dari anggota harus bisa menjaga amanah dan apa yang mereka pilih selama sebelum pelantikan tersebut dilaksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya. Paslon nomor 1 sama nomor 2 dari pertanyaan saya yang dari awal sampai yang tadi barusan terakhir. Terima kasih banyak. Mungkin yang ada di ruangan boleh tepuk tangan untuk paslon nomor 1 dan 2. Silakan. Oke, mungkin itu aja pertanyaan saya untuk paslon nomor 1 dan 2. Terima kasih banyak. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Wildan Dwiki Irfandi dari kepengurusan UKM Intermedia tahun 2021-2022. Jadi saya ingin bertanya kepada paslon nomor 1 sama paslon nomor 2 ya. Karena sebelumnya pada saat menjalankan kepengurusan UKM Intermedia, kita itu pernah dikritik ya untuk masalah penamaan intermedia. Itu kan di situ ada Information Technology Research and Multimedia. Dan kita dikritik kalau dalam kepengurusan kita ataupun kepengurusan sebelumnya, kita kehilangan kata research pada UKM Intermedia. Terus saya ingin tanya nih sama teman-teman, gimana sih cara kalian untuk kembali menghidupkan kata research yang ada di penamaan UKM Intermedia? Bagaimana caranya? Mungkin dengan proker atau bagaimana? Silakan dijawab. Ya, izin menjawab pertanyaan tersebut. Sudah bertahun-tahun muncul mungkin terhadap intermedia di mana kata research itu hilang. Sebenarnya ada, tetapi seolah-olah tidak terlihat pada program kerja yang dilaksanakan oleh UKM intermedia. Research yaitu artinya meneliti segala sesuatu yang berhubungan mungkin dengan UKM intermedia, berhubungan dengan teknologi dan sebagainya. Sebetulnya salah satu yang perlu digarisbawahi adalah riset di sini bukan berarti kita harus menemukan hal yang baru ya. Kita bisa saja mengembangkan suatu hal yang sudah ada. Katakanlah melalui program kerja yang telah terlaksana di tahun ini, yaitu PPK Ormawa. Sebetulnya melalui program kerja tersebut, itu ketika ada penelitian dan juga pengembangan dari penelitian yang ada, itu sudah merupakan bentuk dari penerapan riset di situ. Dan tapi mungkin hanya saja pelaksanaan tersebut yang memang kurang maksimal. Mohon maaf, maksudnya dari keterikatan pada kata itu ya, riset itu yang kurang maksimal. Dan melalui program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun ini, yaitu apabila mungkin
di tahun ini kita juga mendapatkan amanah lagi dari pemerintah berupa program bocah PK lagi, maka riset itu harus benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Kita nggak harus meneliti hal yang kita nggak harus menemukan hal yang baru, tetapi kita bisa menemukan atau maaf, kita bisa mengembangkan hal-hal yang sudah ada begitu melalui program kerja yang kita laksanakan PKKRO itu. Gitu. Selanjutnya ada teman? Silakan. Oke, izin menjawab dari pertanyaan Mas Wildan yang katanya kita kehilangan kata research pada UKM Intermedia. Sebenarnya selama saya menjadi anggota Intermedia itu saya merasa tidak ada yang hilang, Mas. Cuma mungkin dalam konteksnya itu kurang menonjol. Nah, makanya kami membuat proker yaitu tentang adanya sebagai wadah dari anggota yang ingin berkarya, itu pun termasuknya research dalam mengembangkan UKM Intermedia tersebut di hadapan publik gitu. Jadi kan dari research itu kan dalam konteks bukan hanya menganalisis ataupun apapun itu. Research itu bisa jadi evaluasi ataupun pembahasan yang kekurangan yang ada di Intermedia, misalkan seperti program kerja ini kayak kurang terekspos, kita evaluasi kembali. Jadi kata research itu sebenarnya tidak perlu terpublis dengan faktanya. Itu misalkan mana sih research yang kalian bikin, mana sih research yang bikin gini. Itu sebenarnya yang telah kita laksanakan itu merupakan research pada diri kita sendiri, baik dari kepengurusan ataupun dari keanggotaan gitu, Mas. Ya, mungkin makasih. Oke, berarti menurut kalian sama-sama ya sepakat untuk karena maksudnya Intermedia itu sebenarnya nggak kehilangan research, hanya saja kurang terekspos. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu ketika kalian menjadi ketua ataupun wakil ketua nantinya ya, kalian kan sebagai kepala organisasi yang menjalankan UKM Intermedia. Seperti yang kita ketahui di Universitas Amikom Purwokerto ini tidak hanya ada satu UKM, tapi lebih dari satu UKM, ada 8 kalau nggak salah ya. Gimana sih cara kalian untuk menjalankan atau mengkoordinator UKM Intermedia agar tidak berjalan independen atau seperti berjalan sendiri? Bagaimana cara kalian agar terlihat mungkin saling terhubung dengan UKM lain? Silakan jawab. Oke, izin menjawab ya Mas Wildan terkait dengan pertanyaan tersebut. Memang di UKM di Amikom ini memiliki 8 UKM yang tersedia. Bisa kita ketahui yaitu ada UKM olahraga, UKM KSR dan lain-lain. Pokoknya ada 8 UKM yang ada di Amikom. Nah, permasalahannya bagaimana Intermedia tidak menjadi UKM independen ya Mas, maksudnya seperti itu ya. Oke, kita mungkin yang pertama melakukan pendekatan ataupun ya kayak pendekatan antara UKM dan lain-lain. Jadi dari kepengurusan, utamakan kepengurusan terlebih dahulu. Jadi ibaratkan kita ya kayak sowan, setelah pengurusan terbentuk kita sowan, kita berdiskusi, kita istilahnya ya beramah tamah terhadap tetangga seperti itu Mas. Jadi dari UKM Intermedia jangan kayak malah tidak acuh dengan tetangga seperti itu Mas. Ibaratkan kita UKM Intermedia kepengurusan baru itu merupakan warga baru dari Amikom. Jadi kita wajib mengenal, wajib mengetahui siapa tetangga kita, siapa orang yang berada di sekitar kita. Jadi jangan jadikan UKM Intermedia yaitu UKM yang independen, tapi UKM Intermedia memiliki tetangga 8 UKM yang tersedia di Amikom. Terima kasih. Izin menjawab Mas Wildan. Mungkin untuk seperti pertanyaannya seperti menjalankan hubungan baik dengan timeline di internal kampus Universitas Amikom Purwokerto sendiri ya. Nah, menurut
kami pasangan nomor urut 1. Lainnya adalah tugas bagaimana cara dari divisi kehumasan untuk menjalin komunikasi yang baik antar UKM Universitas Amikom Purwokerto. Misalnya bisa dengan cara kita mengundang mungkin beberapa UKM di acara proker-proker kita, atau mungkin kan sering juga tuh beberapa kali proker dari UKM lain juga mengundang kita sebagai intermedia untuk menghadiri acara mereka. Nah, atau juga mungkin untuk berbicara mengenai kolaborasi, mungkin saya pikir di acara pada prokernya BEM itu ada yang namanya bidang desa. Nah, itu menurut kami pasangan nomor 1 merupakan salah satu bentuk kolaborasi antar UKM yang ada di Universitas Amikom Purwokerto. Nah, itu nantinya untuk seperti maju bersama-sama untuk kayak memperkenalkan Universitas Amikom itu sendiri. Nah, secara tidak langsung UKM intermedia bergabung di dalam proker itu sendiri. Ya, betul seperti yang disampaikan oleh Mas Akmal tadi ya, bahwasannya intermedia jangan sampai bergerak secara sendiri ya, jangan sampai independen, tetapi melalui program kerja yang terlaksana, kita harus bisa bersangkut paut dengan UKM-UKM lainnya. Kita mungkin dengan cara paling mudahnya adalah dengan mengundang atau menjadikan seluruh anggota dari bagian-bagian UKM lain itu sebagai partisipasi dalam program-program kerja kita. Nah, namun yang perlu digarisbawahi bahwasannya program-program kerja yang terlaksana itu mungkin masih ada yang kurang maksimal. Independen masih menjadi hal yang lumrah karena UKM-UKM di sini juga terkesan saling bersaing gitu ya. Saling bersaing antar satu sama lain, kayak mengejar suatu nilai value yang diberikan oleh kampus sebagai UKM terbaik. Kita PR-nya sebenarnya bukan menjadi UKM yang terbaik, tetapi bagaimana kita bisa menjadikan wadah tersebut ya, UKM tersebut semaksimal mungkin ya, bermanfaat semaksimal mungkin, baik untuk seluruh anggotanya ataupun eksternal dari anggota intermedia itu. Nah, salah satunya melalui kerjasama yang dilaksanakan oleh intermedia dan juga UKM lainnya. Mungkin salah satunya kemarin melalui kerjasama dari intermedia dan juga forum asisten, atau mungkin program kerja nantinya yang bisa berpeluang kita menjadi bersama ASEM atau dengan ASR dan sebagainya. Itu saya yakin masih banyak peluang kok untuk bisa memperbaiki kekeluargaan, bukan hanya dari internal intermedia, tetapi juga antar UKM begitu. Terima kasih. Oke, itu kan tadi pertanyaan untuk supaya kita berjalan beriringan di lingkungan Universitas Amikom sendiri ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir saya mengenai berjalannya UKM intermedia di internal kepengurusan ya. Gimana sih cara kalian sebagai kepala organisasi nantinya untuk mengkoordinir pengurus UKM intermedia pada khususnya ya, agar berjalan beriringan terus sampai akhir tanpa adanya pengurus-pengurus yang hanya menggebu-gebu hanya di awal saja. Karena yang kita ketahui juga pasti dalam semua kepengurusan pasti ada ya yang mereka hanya menggebu-gebu di awal tapi di akhir tiba-tiba ngilang. Atau mungkin gimana ya, kita sendiri. Nah, gimana sih cara kalian untuk mengatasi hal-hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Dan seperti yang kita tahu bahwasannya mungkin hampir semua kepengurusan pasti akan ada anggota yang vakum tiba-tiba, yang berhenti di tengah jalan, yang nggak mau kerja di tengah periode, itu pasti ada. Itu adalah permasalahan yang umum yang dihadapi oleh seluruh UKM, mungkin di seluruh bukan hanya di Amikom, tapi mungkin di luar kampus kita juga ada. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah mungkin optimalisasi dari pemanfaatan pengkaderan di sini. Pengkaderan mungkin terkesan sepele nih teman-teman, kayak mungkin program kerja makrab, LDK, atau lain sebagainya, mungkin terkesan sepele. Tapi melalui program-program kerja tersebut, itu yang justru akan mengantarkan intermedia dan anggota pengurus di sini ya, anggota dan pengurus ini berjalan seiringan. Kalau katakanlah tidak ada makrab di sini, mungkin program-program kerja selanjutnya akan berjalan kurang adanya solidaritas itu. Karena melalui program-program kerja yang dilaksanakan oleh divisi kaderisasi, itu adalah poin utama untuk membangun adanya kekeluargaan yang ada pada slogan kita We Are Family itu, dan melalui program kerja yang dilaksanakan kaderisasi itu bisa membentuk solidaritas yang tinggi ya. Jangan sampai antar pengurus
dengan pengurus yang lainnya nggak kenal. Jangan sampai antar anggota dengan anggota yang lainnya justru saling bermusuhan atau sebagainya. Itu jangan sampai. Nah, melalui divisi pengkaderan ini memanfaatkan semaksimal mungkin fungsi dari divisi pengkaderan ini dengan baik, maka akan terciptanya suatu peluang di mana anggota-anggota juga akan merasa nyaman, merasa Intermedia benar-benar keluarga yang sebenarnya begitu. Selanjutnya. Izin menjawab terkait adanya pengurus yang tidak aktif di akhir berarti ya mungkin. Nah itu sebenarnya itu sudah ada kesepakatan di awal mungkin ketika wawancara atau bagaimana, yang dimana pertanggungjawaban setiap orang itu harus dipegang. Profesionalan setiap pengurus itu harus dipegang. Kenapa? Jadi memang mungkin ketika di pertengahan jalan tidak semuanya mulus dan pasti akan ada rintangan yang membuat mereka atau mungkin pengurus tersebut tiba-tiba menghilang. Nah, sebenarnya itu kalau permasalahan kan harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita cari tahu dulu kenapa mereka tiba-tiba menghilang. Terus kita selesaikan dulu masalah tersebut. Dan sebenarnya terjadinya sebuah masalah sampai tiba-tiba menghilang itu karena ketidakkenalan. Benar tadi. Ada makrab itu fungsinya untuk kita saling mengenal satu sama lain. Gitu. Jadi ya, teman. Mungkin sedikit menambahkan dari wakil saya, cara tadi kan Mas Widang ngomongnya cara kita sebagai kepala kan ya, sebagai kepala daripada Intermedia, yaitu betul seperti Mas Widya bicarakan, kita harus mengayomi juga. Selain mereka kesadaran dari anggota, kita sebagai kepala itu wajib mengayomi mereka. Kita wajib mengetahui apa sih permasalahan mereka sampai mereka benar-benar istilahnya lari dari kepengurusan tanggung jawab seperti itu. Betul seperti Mas Widya sampaikan, memang dari awal kita sepertinya harus membuat kesepakatan terkait dengan ya profesionalitas terhadap 1 tahun periode yang akan datang seperti itu. Terima kasih. Oke, ada tambahan lagi? Cukup. Oke, mungkin dari saya juga cukup sekian ya pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin akan dilanjut dari pertanyaan teman-teman yang di Zoom ataupun dari pengurus lain. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The sun is rising, take a look at it racing. Can you see it shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can you stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who faced your life with your scream. It doesn't matter when you lost a car day. You will find a way to make Mas Wildan atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan di Zoom meeting dari Mas Dwi Sugianto, Divisi Networking Support.
Menurut kedua paslon, bagaimana cara mengatasi gap yang ada di antara anggota dan pengurus, serta bagaimana cara mengatasi polarisasi yang terjadi di dalam divisi kepengurusan yang terjadi? Kepada paslon, silakan untuk menjawab. Oke, untuk kedua paslon, kami beri waktu 1 menit untuk menjawab. Kepada paslon nomor 1, silakan untuk menjawab. Bisa diulangi ya? Oke. Untuk kedua paslon, bagaimana cara mengatasi gap antara anggota dan pengurus, serta bagaimana cara mengatasi polarisasi yang terjadi di dalam divisi kepengurusan yang ada di intermedia. Polarisasi. Silakan untuk paslon nomor 1. Satu menit untuk menjawab. Oke, baik, izin menjawab ya. Bahwasannya yang kita tahu gate itu merupakan batasan yang terjadi antar pengurus dengan pengurus yang lainnya. Kita perlu menggarisbawahi bahwasannya gate itu sebetulnya tanpa kita sadari itu muncul dengan sendirinya. Kayak contoh misalkan anggota dengan ketua itu merasa segan untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan, evaluasi dan sebagainya. Itu terbentuk dengan sendirinya tanpa diinginkan atau tanpa dilakukan oleh si orang-orang di jabatan-jabatan tertentu. Tapi itu memang kayak muncul dengan sendirinya. Nah, cara mengatasinya adalah dengan melakukan pengkaderan yang baik tadi, melakukan pengkaderan yang baik. Ketika pengkaderan itu bisa berjalan dengan baik dan kita benar-benar merasa kekeluargaan itu ada, maka gate itu akan hilang dengan sendirinya. Contoh, misalkan ketua dengan anggotanya itu merasa kurang akrab ataupun kurang itu, maka harus melalui program kerja yang terlaksana seperti makrab dan sebagainya gitu. Oke. Sudah Ya, waktu habis, terima kasih. Silakan untuk paslon nomor 2. Baik, izin menjawab. Memang benar gap atau batasan atau dinding penghalang antara anggota dan pengurus itu pastinya datang dengan sendirinya. Itu bisa terjadi karena mungkin kejarangan, mungkin jarang adanya waktu antara anggota dengan pengurus itu bertemu sehingga terjadinya gap itu terjadi. Terus mungkin ada anggota yang ingin menyampaikan sebuah pendapat dan itu mereka bingung menyampaikannya kemana begitu. Untuk menurut kami untuk mengatasinya ya pengurusnya harus terjun langsung di hadapan anggotanya begitu. Jadi jangan seolah-olah pengurus itu melaksanakan tugasnya sendiri, tapi kita habis. Nobar maning deh. Suaranya orang keton Pada paslon, pertanyaan kedua datang dari Mas Hanif Rizaki dari Divisi Networking Support. Yang pertanyaannya yaitu, berikan alasan mengapa Anda layak kami pilih sebagai ketua dan wakil ketua intermedia periode 2022, periode 2023. Kemudian, jika nantinya kalian terpilih, bagaimana cara Anda merangkul anggota-anggota intermedia agar lebih kompak dan menjadi kekeluargaan yang baik?
apa alasan kami itu memilih Anda sekalian untuk menjadi ketua dan wakil ketua, dan juga gimana sih cara merangkul anggota intermedia agar lebih kompak sesuai dengan jargon kita, yaitu We Are Family. Yang programming. Iya, tapi untungnya lebih smart. Oke, kami beri waktu 2 menit untuk berdiskusi dan 1 menit untuk menyampaikan tanggapan ya. Ini suwe ya. Ini orang debat kan kayak cuma ditakon-takon. Aku on mic boleh. Salam dari Aduh, maaf, kepencet mute. The sun is rising, take a look at it racing. Can you see it shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can you stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who faced the life with your scream. It doesn't matter when you lost a car day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, it won't get in that way. It doesn't matter when you're talking all day, they ain't even better than it, so stay. We can fight together, don't give up, we make it someday. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go run the world and greet tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go run the world and greet tomorrow. Waktu berdiskusi udah selesai. Silakan untuk menjawab paslon 2. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, izin menjawab terkait dengan tadi bagaimana cara kita meyakinkan para anggota itu memilih kami, yaitu dengan berdasarkan dengan visi misi yang kita buat, yaitu kita berpegang teguh terhadap pengayoman ataupun melindungi ataupun menjalankan prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non akademik. Terus bagaimana sih cara kita merangkul seperti moto kita yaitu We Are Family, yaitu dengan diadakannya sebuah wadah evaluasi terkait dengan kinerja para anggota, dan kita istilahnya kayak memanggil ataupun apapun itulah, seperti misalkan jadi seperti masalah, kita menyelesaikan secara pribadi terkait dengan permasalahan tersebut. Terima kasih. Silakan untuk pasangan nomor urut 1 menjawab 1 menit ya. Oke, izin jawab ya, bahwasannya seperti yang kita tahu, tujuan kita maju di sini adalah bukan berarti kita yang paling berpengalaman di sini, tetapi kita tahu seluk-beluk dari intermedia, kita sudah berjalan juga berbarengan dengan intermedia selama 1 periode. Oleh karena itu kita sudah tahu badai-badainya. Nah, dengan ini kita bisa mengevaluasi program kerja sebelumnya agar bisa terlaksana dengan baik melalui program kerja yang akan kita laksanakan di periode berikutnya begitu. Bisa menambahkan agar tidak ada gap atau batasan antar anggota dan pengurus, yang pasti dari pengurus dan anggota sendiri harus saling menghormati, lalu saling terbuka, saling memberikan kritik maupun masukan, yang nantinya tujuannya untuk bersama-sama agar berkontribusi untuk UKM intermedia itu sendiri. Terima kasih. Kepada untuk pertanyaan yang terakhir datang dari Yusuf Nur Alam dari Divisi Multimedia. Untuk pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kedua paslon dapat menyelesaikan program kerja periode sebelumnya yang belum terselesaikan, dan juga bagaimana kedua paslon menyelesaikan program kerja kedua paslon dalam periode yang berjalan, serta bagaimana cara penerapannya. Bagaimana cara kedua paslon dapat menyelesaikan program kerja
periode sebelumnya yang belum terselesaikan dan gimana caranya kedua paslon menyelesaikan program kerja dalam periode yang berjalan dan gimana penerapannya. Waktu 2 menit untuk diskusi dan 1 menit untuk silakan. The sun is rising, take a look at it racing. Can you see it shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can you stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who faced the life with your scream. It doesn't matter when you lost a card day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, you won't get in that way. It doesn't matter when they're talking all day, they ain't even better than it, so stay. We can fight together, don't give up and make it someday. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and great tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go round the world and great tomorrow. The sun is rising. Kepada paslon nomor 1, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjawab. Oke, baik, izin menjawab ya. Bagaimana cara kita menjalankan program yang telah terlaksana tahun lalu ya. Seperti data yang sudah saya dapatkan bahwasannya tahun lalu program kerja yang belum terlaksana itu hanya satu, yaitu Makrab. Sedangkan untuk program-program kerja yang lainnya itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, tugas kita sebagai pengurus yang penerus dari kepengurusan ini adalah mengembangkan semua program kerja yang telah terlaksana itu melalui evaluasi yang kita laksanakan. Kita tahu bahwasannya setiap program kerja setelahnya kan ada evaluasi nih. Nah, dari evaluasi itu kita bentuk sebagai kunci utama untuk menjalankan program di periode selanjutnya. Jangan sampai ketika program-program kerja yang tahun lalu sudah terlaksana dan ada evaluasi, kita justru malah diam dan hanya berjalan datar gitu, berjalan stagnan. Jadi kita harus ada pengembangan grafik dari program kerja, outputnya harus menaik, jangan sampai semua yang dilaksanakan itu diam di situ, tetapi harus ada perkembangan dari kepengurusan tahun ini. Begitu. Mungkin melalui program-program kerja yang akan kita laksanakan. Betul. Terima kasih. Izin menjawab terkait dengan pertanyaan tadi. Betul seperti paslon 1 bicarakan, yaitu terkait dengan evaluasi dari kepengurusan sebelumnya. Jadi kita lakukan sebuah research, kembali lagi dengan multimedia, intermedia, yaitu ada kata research. Kita mengevaluasi lagi apa sih yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya, dan apa sih yang sudah terlaksana, tapi apa kekurangan dari program kerja tersebut. Jadi kita terus mengevaluasi, kita melakukan research yang sesungguhnya terkait dengan program kerja yang sudah terlaksana, tapi masih ada kurangnya. Seperti itu. Cukup. Oke, terima kasih kepada kedua paslon untuk jawabannya. Selanjutnya dari Laila Uswatun Hasanah, Divisi Multimedia. Untuk paslon 1 dan 2, sikap apa yang harus dimiliki oleh pemimpin dan bagaimana contoh mengimplementasikan sikap-sikap tersebut ke dalam organisasi intermedia. Waktu 2 menit untuk berdiskusi dan 1 menit untuk menjawab.
Oke, waktu habis untuk berdiskusi. Kepada paslon nomor 2, waktu 1 menit, dipersilakan. Oke, saya izin menanggapi, izin menjawab terkait dengan bagaimana sikap pemimpin dan bagaimana cara mengimplementasikannya kepada anggotanya. Sesuai yang telah tadi kita bacakan, yaitu pemimpin yang sesungguhnya merupakan bukan hanya seorang pemimpin yang hanya bisa memimpin, tetapi pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa menggandeng, mereka yang bisa mengayomi daripada anggota itu tersendiri. Dan juga bagaimana cara mengimplementasikannya, yaitu kita merangkul dari anggota tersebut dan kita saling memendam ego. Kita kan we are family, kita masih satu keluarga. Terjadi konflik itu wajar, tetapi kita harus bagaimana caranya menyelesaikan sebuah konflik tersebut. Seperti itu. Cukup. Oke, selanjutnya untuk paslon nomor 1, silahkan menjawab 1 menit. Ya, baik, izin menjawab bahwasannya sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang tepat ya untuk UKM Intermedia ini adalah yang pertama, dia memiliki problem solving yang baik. Jadi segala permasalahan yang terjadi di organisasi, dia mampu menjadi penengah. Ketika ada pro dan kontra, dia bisa masuk ke dalamnya menjadi penengah, bukan menjadi provokator. Dan selain itu, sebagai pemimpin juga harus memiliki jiwa ulet, rajin, dan disiplin dalam berbagai hal. Harus bisa menjadi teladan dan contoh yang baik untuk anggota yang lainnya. Jangan sampai pemimpin malah lebih grade-nya lebih rendah dibandingkan anggotanya. Walaupun mungkin itu hal yang wajar, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin sebagai pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik, teladan yang baik, dan anti senioritas. Jangan sampai senioritas menjadi beban utama dalam suatu organisasi. Kita bisa menghilangkan gate itu dengan menghilangkan segala berbagai bentuk senioritas yang ada di UKM, organisasi, dan sebagainya. Begitu, cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh calon. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Apapun hasilnya nanti itu adalah yang terbaik. Oke, kita beri tepuk tangan untuk paslon. The sun is rising, take a look at the reason. Can you see it shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can you stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who faced the life with your scream. It doesn't matter when you lost a cold day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, it won't get in that way. It doesn't matter when it's talking all day, they ain't even better than it's so stay. We can fight together, don't give up, we'll make it someday. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go run the world and greet tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go run the world and greet tomorrow. Tanya jawab yang telah kita selenggarakan. Kemudian, nah selanjutnya jangan lupa untuk teman-teman untuk melakukan e-voting atau pemilihan terhadap calon ketua dari UKM Intermedia. Jadi teman-teman sudah ada gambaran ya tentang calon-calon yang akan menjadi ketua dan wakil ketua untuk periode selanjutnya gitu. Pastinya udah ada gambaran ya Mbak Diah ya. Iya, benar banget. Sekali lagi
saya ingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk memilih dan jangan sampai golput. Oke, kita sudah ada di penghujung acara untuk melakukan pemilihannya dengan cara melakukan e-voting dengan cara e-voting itu dari setelah acara ini selesai sampai besok yaitu jam 10 pagi. Jangan lupa untuk teman-teman memilih ya dan jangan sampai golput. Selanjutnya kita sudah di penghujung acara ya Mbak Dia. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum absen di Zoom meeting bisa untuk mengisi Google Form terlebih dahulu ya. Oke, jangan lupa untuk presensi. Untuk penutup kali ini saya ingatkan untuk teman-teman yang mendaftar menjadi pengurus intermedia besok untuk melakukan wawancara yaitu jam 1 siang dan jangan lupa ya teman-teman datang untuk wawancara. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang benar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari UKM Intermedia. Apa sih UKM Intermedia itu? Intermedia merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang bergerak dalam bidang teknologi informasi sebagai bagian dari branding universitas. Di Intermedia ini ada program bernama Bismart. Apa sih Bismart itu? Bismart merupakan program pembelajaran bersama mentor-mentor dari para pengurus, di mana program ini terbagi menjadi 3 divisi. Divisi yang pertama, Networking Support, mempelajari tentang ethical hacking dan network administrator. Yang kedua adalah divisi multimedia yang mempelajari tentang 2 and 3D design, modeling, and videography. Divisi Programming mempelajari tentang pemrograman website, desktop, dan mobile.